Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dangdut, kita ketemu lagi sekarang di episode keberapa, ketiga ya. Kalau di episode pertama itu kita udah ngobrol sama Mansur S dan Dadang S. Yang episode 2 sama Peri Awe. Yang ketiga, kalau Uyun bilang gambarnya penuh. Alit Karim. Siap. Ya. Nah, di episode kali ini seperti episode sebelumnya, kita coba paling tidak walaupun sedikit kita akan ingin tahu, ingin mengupas atau menguliti bahasa tukang ayam mah, sama tukang kambing, tanah abang, menguliti perjalanan karir dari seorang Alit Karim. Nah, sejauh mana dan apa bagaimana? Apakah dia hanya seorang penyanyi atau dia juga seorang pencipta atau dua-duanya? Dan dengar-dengar dia juga punya studio. Ini yang saya nggak demen. Dia arranger, punya studio, ciptain lagu, nyanyi sendiri. Terus gue jatahnya apa? Sekarang dia lagi, tadi barusan ngomong sebelum kita syuting ini, ajarin gue MC. Matilah gue. Kan gitu. Baik. Langsung aja. Assalamualaikum Alit Karim. Om Bom. Bang Ogi Miarja. Oh iya, bagus. Nah, oh iya, ini cuman ilustrasi sedikit ke belakang. Kalau sahabat dangdut mengetahui ada yang namanya Organisasi Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia, ketua umumnya itu sekarang Rhoma Irama. Bukan sekarang sih, dari tahun 94. Rhoma Irama 94 sampai sekarang, berarti udah 26 tahun. Tetapi sebelum Rhoma Irama, ketua umum pertama kami bapaknya Halid, ya, Abah ya, almarhum Karim SAD. SAD-nya apa sih? Said Al-Jabri. Said Al-Jabri. Sebenarnya seorang Alit Karim itu berangkat sebagai penyanyi kah atau sebagai pencipta dulu kah? Karena sebagai produser, sebagai arranger kan baru sekarang ini, baru beberapa tahun belakangan ini. Sekarang terlahir atau bergerak merangkak di dunia industri dangdut itu sebagai penyanyi dulu atau pencipta? Penyanyi tahun 84. 84. 84. Okay. Aneh penyanyi dulu, belum Kaliza Bang. Oh iya. Jadi penyanyi dulu. Masih numpang sama dangdut layar. Iya, enggak sih. Jadi dulu langsung Mami Oma. Oh, oke. Jadi kan dulu kan ada history Abah Karim sama Mami Oma lah. Oke. Nah terus di Abah aneh dulu lihat aneh sering nyanyi Bang, di mobil di apa. Akhirnya dibawa ke Ami Oma ke 84. Ami Oma lagi. Ente jangan nyebut Ami Oma. Sahabat dangdut, kenapa dia manggil Ami? Ami itu bahasa Arab artinya om. Ami Oma berarti om oma. Oma di sini adalah Rhoma Irama. Rhoma Irama itu namanya Oma Irama RH itu Raden Haji. Makanya kalau orang bilang Haji Rhoma, berarti Haji Raden Haji dong. Kalau dari Rhoma jangan pakai Haji. Lanjut Ami Oma Ami Oma. Pak Haji deh. Iya. Pak Haji Oma itu 84 akhirnya nih Alit Karim nyanyi sama beliau Senin Kemis. Kayak orang puasa. Kayak puasa sunah. Iya, kan dulu itu Senin Kemis latihan di belakang di desa. Iya. Nah, setelah itu berlanjut 86 barulah ada Kaliza. Pimpinannya almarhum Pak Karim itu 86. Enggak mungkin ente mimpin masih. Iya, gue masih SD kelas 1. Coba 86. Gue kuliah di SD. Makanya kan gue tua banget. Iya. Gue bukan kosan. Nah, 86. Nah, dinobatkan menjadi anak didik plus anak angkat Rhoma Irama itu 87 loh. Dinobatkan itu dalam bentuk apa ya secara legalitas? Legalitas. Legalitas bahasa kosong. Jadi dulu ada show di Taman Ismail Marzuki 2 hari itu. Kami Pak Haji ternyata itu pas ada nyanyi dia declare bahwa saya Rhoma Irama mulai hari ini Alit Karim sebagai anak didik anak angkat Rhoma Irama. Ada fotonya di rumah. Oke. Gitu. Yang mendeklar sih? Ami. Pak Haji. Seorang Rhoma Irama, oke. Gitu. Nah setelah itu nyanyi Kaliza 88 tanggal 28 April 1988 barulah Kaliza ada. 86 tuh udah mulai seleksinya lama Bom. Awi dulu kan. Iya tahu. Awi. Penyanyinya ada Jaja Miharja. Awi berkembang. Rekaman pertama nih 89. Rekaman pertama. Lagunya? Jaka Suara. Ciptaan siapa? Rhoma Irama. Oke. Rhoma Irama terus dikasih 5 lagu sama Ami Oma tuh, lagu Generasi Muda, Sahabat, Judi. Waktu itu rekamannya tuh di Muara Karang. Iya benar. Muara Karang dulu.
Masya Allah. Panas banget tuh. Memang fluid. Ya kan ruko modelnya. Iya benar. Berarti itu penyanyi jadul juga ya. Capek. Walaupun umur muda tapi jadul itu. Ente. Iya. Kan ente ngomong kan. Iya, dua satu sama. Kalau aneh kan kagak ngerti kalau soal lagu. Iya. Tempat nongkrong di Glodok. Nah, oke, itu perjalanan paling tidak. Kedekatan seorang Khalid dengan Roma sehingga tadi, Ami Oma, artinya kan dekat banget nih, Banget. gitu kan? Apa sih? Mungkin ada sesuatu yang petuah disampaikan seorang Roma Irama kepada Khalid Karim. Dulu siapa sih yang nggak tergila-gila sampai sekarang ya orang pasti Roma Irama the founding father dangdut saya. Oh, Sampai dia mati lah katanya. Nah, cuman memang Ami Oma pernah pesan dulu sama Ane, Lid, ekor sampai kapan nggak akan pernah jadi kepala. Ane belum paham bang. yeah. Nah akhirnya Ane kan waktu Ridho maksudnya. Iya, tahu. Dan lain-lain tuh dikasih ada lagu-lagu tuh, semua Chris Dayanti dikasih lagu, Imam S. Arifin lagu Ani. Ini kan rekaman pertama lagu Pantang Menyerah tuh masih ada aku tahun 92 ngetop. Gua ngetop show. Tahu dulu tapi. Iya kurang ajar. Ngetop. Tadi yang bilang dulu 90 berarti kan dulu. Pokoknya kalian tuh pulang paling cuma sebulan sehari 2 hari. Berangkat lagi tour show. Cuman ke Papua dong yang belum pernah. Ke Hong Kong apa dulu kan. Nah akhirnya udah. Ane minta Mami Oma tuh. Nih singkat cerita deh. Tahun 2000 Ane minta Mami Oma. Nih Alit minta lagu. Lu tau gak jawabannya apa? Enggak. Yes. Ngambek gue. Yang lain dikasih. Imam Sarif dikasih. Ngambek. Gue nggak datang saking bawa ada kasih muda. Ami anak sendiri nggak dikasih gitu orang lain dibagi. Akhirnya nah di situ tuh Bom Ane bisa bikin lagu pertama tuh Laila, Nona, Dilema. Ane bikin musik. Ane yang ngerenya dari tahun 2000 Bom. Dari tahun 2000 sama Habib Faisal. Oh almarhum. Nah sahabat dangdut, kalau pengen tahu Habib Faisal itu pencipta lagu. Sekarang sudah almarhum. Jadi kalau sahabat dangdut pernah dengar lagunya Riza Umami yang judulnya Kau Tetap Misteri, nah penciptanya itu adalah Habib Faisal. Ini lomba cipta lagu dangdut kami. Yang pertama yang kedua tuh ya. Lupa, pokoknya di Surabaya itu. Surabaya 94 di salah satu hotel ya. Iya. Kalau usah sebutin rugi kita. Rugi. Nah terus setelah nggak dikasih lagu sama ngambek gue tahun 2000-an akhirnya gue mulai nyiptain lagu apa segala macam gitu kan. Cuman memang ada ilmu Ami yang pernah Ami Oma ngomong bahwa lagu itu menciptakan lagu itu harus jujur. Oh ya. Itu kan karena kan Ani jujur aja ya. Namanya kalau Ami Oma rekaman tuh gue kadang tidur itu di bawah operator Engwan Eli di mixer gitu kan dari dulu gitu. Nah, akhirnya bikin lagu itu, lagu Laila, Nona, Dilema dan lain-lain. Dari situlah, oh inilah yang mungkin Ami Oma maksud. Jangan pernah jadi ekor nggak akan pernah bisa sampai kepala. Itu bahasanya terlalu bersayap. Dan akhirnya nih, oh iya inilah yang Ami maksud mungkin salah satu. Seperti itu Bang. Karena kalau lu minta doang lu nggak bakal punya bisa lagi. Mungkin boom naik tapi udah selesai. Udah selesai. Sama juga kayak gini kalau bapak gua ngomong katanya, lu kalau jadi penyanyi lu jangan niruin gaya gua. Lu bikin aja gaya lu sendiri, emang udah karakter lu kayak gimana. Lu jangan ikutin tuh katanya orang yang niru suara Oma. Suara bagus tuh gaya Oma. Ntar orang tetap aja pikir di radio, oh Oma Irama nih yang nyanyi. Anda pernah ada cerita tuh? Apa itu? Ada yang Assalamualaikum begitu ya. Gue bilang terus sama orang itu nih, woi, Assalamualaikum Pak Haji, apa kabar? Suara lu mirip sama Pak Haji ya. Iya, terima kasih Pak Haji Oma. Haji banget. Dipikir Haji Oma, gue bilang Haji banget. Salah deh. Langsung apa Haji bisa Haji, aslinya keluar langsung. Emang sekarang banyak yang begitu. Lagu, berapa lagu deh? Album. Apa ciptaan lagu. Kalau yang udah banyak tuh yang udah rekaman sih udah ada 4 deh. Satu album 10. Bangsa 40-an ada, 50-an. Itu yang udah direkam. Yang udah direkam yang belum Mas. Bangsa 101 udah ada itu. Total direkam dan belum 100-an ada.
Kalau nggak salah tahun 9192 meledak lagu Masih Ada. Pantang Menyerah. Pantang Menyerah. Masih Ada Aku tahun 95. Iya kan? Tapi kan yang ngebum banget itu kan Masih Ada Aku tuh. 95 gue kerja di radio yang ada di Ramangun. No, Dewi Sartika. Oh iya. Cawang tuh. Yang 3 kali yang Yes, banjir ya. kalau banjir motor gue nganyut. Nah, sampai tahun 2000-an itu ngebum lagi itu Masih Ada Aku. Dan itu rilis yang Iya, bukan 2000-an, 2012 itu dirilis ulang. Nah, akhirnya ada rekaman lagi itu. Booming lah. booming makanya. Cuman dari Kuraca ke Calte. Pertanyaannya itu produksi siapa sendiri? Produksi sendiri. Yang 2012. Yang waktu tahun 95-annya Om Edisut. dapat apa ente ketika booming? Nah, Kan kembali. kalau zaman dulu katanya kalau lagu istilahnya meledak, dijanjiin di mobil Ada lah. kasih rumah. Kalau Ferry Amdo, bohong tuh, gua gak dapat apa. Tapi jujur ya, ini pintar-pintar kita aja kan orang kita yang- bikin lagu nabung katanya. Orang yang berpengaruh selain Ami Oma sama Abah. Suka nggak suka ya, gue sih nggak melihat Iya. orang ngomong. Almarhum Edisut itu salah satu apa ya yang mendongkrak Khalid Karim dan Khaliza. Edisut itu orang baik, Bang. Zaman Safari. Nah, dan Khalid Karim adalah artis terakhir nih karya Safari itu. Gitu. Iya sih. Dan Edisut itu waktu Ani nge-booming, Ani beli rumah. Sebagai pencipta lagu, apakah kehidupan itu bisa jadi jaminan sebagai pencipta lagu? Kayaknya enggak. Enggak. Iya, Ani nggak seniman tuh lain gitu ya. Cuma memang kalau lihat dari perkembangan sekarang ini Sulit ya. Lalu dia apalagi pandemi ya, jangan bicara Iya. pandemi ya. sulit. Artinya selama regulasi aturan main udah jelas, tapi kan bagaimana semuanya juga walaupun jelas tetap harus ada patrolnya. Kalau semuanya ngejalanin sih enak ya. Memang terkadang cuma teori aja sih. Kan, Kenapa nggak bisa jadi andalan gitu? nggak yang pasti lebih baik tetap ada usaha lain. Katanya ente jualan ini, terima order catering nasi mandi, nasi Iya, hari. bini ente, ya anak dua ya, Dua. kan anak kayaknya nurunin tuh. Di Ih. bidang seni tuh si Rada gue liat iklannya ada. Ada. Nah itu memang di artinya gini, lu mesti jadi enggak ya? Enggak sih, dia Milih sendiri ya? orang dia lahir, artinya lahir 2 minggu 3 minggu aja udah di atas panggung kok. Baik. Ya Allah. Kali jamaah udah ngikut. Ah, emaknya aja nggak bener tuh. Nah, bukan Anak kalau gue tiga jujur nih minggu gue ngomongnya. bawa ke panggung. Itu dia karena gue kalau nggak ada Fanny, kayaknya hidup gue gimana gitu. Sahabat dangdut, ini karena untuk diupload dan dilihat seluruh dunia. Biasalah lelaki harus memuja perempuannya. Serius. Kan kita nggak tahu di belakangnya. Ya. Ya mohon maaf, ada anekdot. Jadilah supir truk itu setia, gitu kan? Tiap tikungan ada. Gitu Tapi kan? nggak, gue kalau diibaratin gue sama Fanny nih, ibarat burung kalau Fanny nggak ada, ibaratnya sayap gue patah satu. Gitu. Kayak Uyun dan Rahma, kamu kalah dengan Haris Karim. Juga sama dangdut, tirulah Haris Karim. Iya. Selalu memuja istrinya dimanapun, kapanpun. Sampai gue bikin lagu wanita selama ada saleha. kamera. Kok? Kalau nggak ada kamera kita nggak tahu. Kalau selama ada kamera, gue bikin lagu wanita saleha. Ya kalau itu buat aku ya yang gitu kan orang video lo pasti nanya lo jawab iya. Sebelum ditanya Iya, gue di sini. ngomong. Hati lo sama otak lo kan kita belum tahu. Sebelum ditanya gue udah ngomong nih buat kamu. Makanya kan gue bilang, hai ku persembahkan laguku ini untukmu, duhai wanita salehaku. Tapi duhai wanita saleha. Tapi anakku selalu dengar. Ku persembahkan laguku ini untuk 2 wanita salehaku gitu kata anakku. Kok 2 sih? Duhai. Bukan 3. Duhai. Bukan 3. Yang lirikat ya. Kita balik lagi tentang hubungan seorang Haris Karim dengan Rhoma Irama. Tadi kan pesan ada sesuatu yang diajarkan secara kata bersayap, lead di mana-mana ekor itu tidak pernah jadi kepala. Paling tidak itu memacu seorang Haris Karim untuk mencipta lagu. Iya. Gitu kan? Itu tahun 98 99. Ada lagi nggak? Tidak Banyak. ada kesenian. Banyak. Banyak ya. Banyak, satu harus jadi Halid. Itu ada korelasinya nih. Yes. Yang kedua, banyak belajar, jangan pernah merasa puas. Gitu. Terus yang ketiga dia bilang dengerin semua lagu, jangan hanya dangdut India, Cina, Spanyol, apa dengerin semua. Kenapa harus dengerin semua?
didengerin, artinya nanti kan kita kan menjadi wawasan. Oke, paling tidak kita buat kalau mau kita lagu kayaknya enak kan nih gayanya gaya-gaya Spanyolan musiknya nih gitu ya. Iya, nanti kan di-combine atau apa. Terus syair juga harus benar-benar mengedukasi. Adapun tentang percintaan yang mengedukasi, agama yang mengedukasi. Nah, Gitu. sekarang jadi produser, arranger juga. Emang udah kekurangan duit sebenarnya. Allah ciptain kita, alhamdulillah sih Allah ngasih aneh talent begitu ya, mengalir aja Bang. Jangan kita tolak gitu kan. Ya alhamdulillah bisa nyipta lagu, bisa arranger, bisa nyanyi gitu kan. Ya, jalanin aja itu kayak gitu. Kan Ali juga terdaftar sebagai Rai dan Ardi. Apa sih manfaatnya Ali sebagai anggota Rai dan Ardi? Ya banyak lah. Tapi secara ekonomi dong. Iya, artinya sekarang di mana kalau dulu nih kita nyetain lagu apa segala macam mungkin nggak dihargai ya Bom. Artinya bukan sedikit banyaknya Bom, tapi paling tidak ada pengakuan gitu kan. Sekarang adanya Rai itu tertib kita setahun 2 kali kita dapat gitu dengan Ardi. Ada peningkatan secara ekonomi sebelum masuk Rai kan pasti seorang Halid Karim bergabung di LMK yang lain. Kita nggak bisa sebut namanya. Dari AU itu bahaya nyebutin nama kemarin. Ada peningkatan ya? Ada. Kenapa harus percaya dengan Rai? Kenapa harus percaya dengan Satu Rai? di Rai ada Roma Irama. Emang kalau nggak ada Roma Irama pasti Rai nggak Yang aman? kedua, Rai itu adalah paling tidak underbownya PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu dan Indonesia. Ada korelasinya secara hubungan emosional ada bapak angkatannya. Secara hubungan emosional PAMI ketum pertama bokap aneh. Yang kedua PAMI satu nafas satu perjuangan. Alangkah durhakanya lu kalau nggak gabung di PAMI gitu. Di Rai. Betul. Iya kan? Betul. Terlalu. Rai itu coba di Ramadan dalam kondisi apapun itu Rai tetap mikirin anggotanya. Dan itu menjadi satu apa ya? Katakanlah kredibilitas buat para pengurus Rai. Kan kebetulan Anda juga Dewan Perwakilan Anggota kan DPA kan, sama Bang Dada, sama Bang Ferry, sama Hendi yang Maskur. Mengkontrol yang sifatnya mengkontrol menjadi satu apa mitra kan. Dan selama ini sih oke. Mudah-mudahan pada nggak hilap itu sampai Mudah-mudahan enggak lah duit kok Anda lihat kalau di meja duit buat apa? buat bantal. Iya, kalau buat teman-teman anggota kan. Tapi serupiah pun insya Allah nggak hilang. Nggak hilang. Rip, yang terakhir nih, mungkin Alif ada sesuatu yang ingin disampaikan buat penonton channel kita nih, Rai Musik. Iya, buat kawan-kawan semua, mobil khusus para pengapai ya, sobat Rai, sahabat dangdut. Tetap buat kawan-kawan juga pencipta tetap berkarya dalam kondisi apapun gitu yang pertama. Yang kedua, jaga kesehatan. Oh iya, pandemi. Jaga kesehatan. Kita ngobrol gini bukannya tetap jaga jarak. Jangan salah lu dari jaga ini. Kalau gua tutup ngomong aku dengar tuh. Iya. Jaga jarak. Tetap ada. Ikuti protokol kesehatan. Kalau nggak mau ekonomi jebol. Iya. Caranya 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Balik lo kalau pemerintah gak gitu. Gimana? 3M, memakai masker, Iya. mencuci tangan, menjaga jarak. Gitu ya. Sama dangdut di episode 3 ini Kongko Dangdut ya. Di episode 3 ini kita ngobrol sama Halid. Kemudian siapakah kira-kira tamu kita di Kongko Dangdut berikutnya? Nantikan saja. Ini banyak pertanyaan yang masuk ke adminnya Rai bahwasanya kapan Roma Irama? Saya sudah sounding, jawabannya simpel. Yang lainnya dulu di mana-mana jagoan terakhir. Irama. Yang pasti selama masih ada kesehatan, ada sehat, ada umur, Roma Irama akan hadir di Kongko Dangdut kita ini. Kapan? Doain aja sama-sama supaya seorang Roma Irama, ayo bikin video, oke? Doain nih. Ujini Arja, Halid Karim, segera undur diri. Sampai jumpa di Kongko Dangdut berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada aku. Masih ada.